selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Pada video kali ini, kita akan membahas saham PT Gajah Tunggal Tbk dengan kode saham GJTL. Menariknya, GJTL saat ini terlihat sangat murah dari sisi valuasi. PER TTM hanya sekitar 3,24 kali, PBV hanya 0,38 kali, dan EV to EBITDA berada di sekitar 3 kali. Selain itu, GJTL juga memiliki pemegang saham besar seperti Michelin dan investor terkenal Lo Keng Hong. Namun, pertanyaannya, apakah valuasi murah ini benar-benar peluang value investing? Atau justru GJTL masih menyimpan risiko sebagai saham siklikal di sektor otomotif? Dari sisi teknikal, harga GJTL juga sedang berada dalam fase konsolidasi menuju area resisten penting. Jika mampu breakout di atas area 1250 sampai 1265, peluang bullish lanjutan bisa terbuka. Namun, jika gagal bertahan di bawah support 1100, risiko koreksi masih perlu diwaspadai. Jadi, di video ini, kita akan membahas lengkap fundamental dan teknikal GJTL, mulai dari kinerja keuangan, valuasi, arus kas, risiko bisnis, hingga area support dan resisten pentingnya. Video ini dibuat pada tanggal 21 Mei 2026 menggunakan data pendukung Q1 2026 serta harga penutupan pasar tanggal 20 Mei 2026. Mohon teliti kembali angka-angka yang ditampilkan karena tetap ada kemungkinan kekeliruan dalam pengambilan data. Video ini dibuat atas permintaan dari @berhentisejenak9308. Dari sisi pemegang saham, GJTL cukup menarik. Denham Pte Ltd menjadi pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 49,5%. Selain itu, ada Compagnie Financière Michelin sebesar 10% dan investor terkenal Lo Keng Hong sebesar 6,68%. Kehadiran Michelin dan Lo Keng Hong tentu menjadi daya tarik tersendiri. Namun, investor tetap harus fokus pada kinerja bisnis, bukan hanya mengikuti nama besar pemegang saham. Sekarang, kita masuk ke kinerja keuangan. Secara trailing 12 months, GJTL mencatat pendapatan sebesar 17,46 triliun rupiah. Namun, pendapatan kuartalan masih turun 4,68% secara tahunan. Ini menunjukkan bahwa dari sisi penjualan, GJTL belum berada dalam fase pertumbuhan agresif. Meski begitu, laba bersih trailing 12 months mencapai 1,27 triliun rupiah. EPS TTM berada di Rp364,64. Menariknya, EPS kuartalan masih tumbuh 7,77% secara tahunan. Artinya, walaupun pendapatan turun, perusahaan masih mampu menjaga laba melalui efisiensi biaya dan pengelolaan operasional yang lebih baik. Dari sisi profitabilitas, GJTL terlihat cukup solid. Gross profit margin kuartalan berada di 23%, operating profit margin sebesar 12,92%, dan net profit margin sebesar 9,07%. Untuk perusahaan manufaktur ban yang padat modal, margin bersih di atas 9% tergolong cukup baik. Return on equity TTM berada di 11,72%, return on asset sebesar 5,72%, sementara ROIC berada di 9,16%. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan return yang cukup sehat dari modal yang digunakan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu valuasi. PER TTM GJTL hanya 3,24 kali, PER annualized bahkan hanya 2,7 kali. Earnings yield TTM mencapai 30,9%, price to sales hanya 0,24 kali, PBV hanya 0,38 kali, dan EV to EBITDA hanya 3 kali. Secara angka, valuasi GJTL terlihat sangat murah. Dengan PBV 0,38 kali, pasar menghargai GJTL jauh di bawah nilai bukunya. Book value per share GJTL berada di sekitar Rp3.112. Ini membuat GJTL menarik dari sudut pandang value investing. Namun, valuasi murah tidak otomatis berarti saham pasti naik. Investor perlu memahami apakah saham ini murah karena pasar belum menghargai potensinya atau justru karena ada risiko tertentu dalam bisnisnya. Dari sisi neraca, kondisi GJTL masih relatif sehat. Total aset perusahaan mencapai Rp22,20 triliun. Total liabilitas sebesar Rp11,36 triliun, ekuitas sekitar Rp10,85 triliun. Debt to equity ratio berada di 0,49 kali, long term debt to equity sebesar 0,36 kali,
Current ratio berada di 1,59 dan quick ratio 1,15. Ini menunjukkan bahwa struktur utang dan likuiditas GJTL masih cukup terkendali. Interest coverage juga berada di 4,54 kali. Artinya, laba operasional perusahaan masih cukup untuk menutup beban bunga. Altman Z-Score Modified sebesar 3,82 juga menunjukkan kondisi keuangan yang relatif sehat. Namun, dari sisi arus kas, ada catatan penting. Cash from operations TTM mencapai 2,39 triliun rupiah, tetapi capital expenditure juga sangat besar, sekitar 2,27 triliun rupiah. Akibatnya, free cash flow TTM hanya 124 miliar rupiah. Bahkan pada kuartal terakhir, free cash flow tercatat negatif 33 miliar rupiah. Ini perlu diperhatikan, karena sebagai perusahaan manufaktur, GJTL membutuhkan belanja modal besar untuk menjaga kapasitas produksi dan daya saing. Jadi meskipun laba terlihat besar, investor tetap perlu melihat apakah laba tersebut benar-benar berubah menjadi arus kas bebas yang kuat. Dari sisi efisiensi operasional, cash conversion cycle GJTL berada di 114 hari. Day sales outstanding mencapai 102 hari, days inventory sekitar 71 hari, dan days payable sekitar 59 hari. Ini menunjukkan bahwa siklus kas perusahaan cukup panjang. Artinya GJTL membutuhkan modal kerja besar untuk menjalankan bisnisnya. Piutang yang lama tertagih dan persediaan yang besar bisa menekan arus kas, terutama jika permintaan pasar melemah. Dari sisi dividen, GJTL juga cukup menarik. Dividen yield tercatat 4,24%. Payout ratio hanya 11,44%. Payout ratio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan masih menahan sebagian besar laba untuk kebutuhan bisnis. Namun karena free cash flow masih tipis, keberlanjutan dividen tetap perlu dipantau. Sekarang kita bahas risikonya. Risiko pertama adalah penurunan revenue. Pendapatan kuartalan masih turun secara tahunan. Risiko kedua adalah harga bahan baku. Industri ban sangat sensitif terhadap harga karet, minyak, dan bahan kimia. Risiko ketiga adalah nilai tukar. Fluktuasi kurs bisa mempengaruhi biaya bahan baku, utang, maupun margin perusahaan. Risiko keempat adalah arus kas. Free cash flow masih tipis karena kebutuhan capex besar. Dan risiko kelima adalah siklus otomotif. Jika penjualan kendaraan atau aktivitas logistik melemah, permintaan ban juga bisa ikut turun. Jadi, kesimpulannya, GJTL adalah saham value cyclical stock yang terlihat sangat murah dari sisi valuasi. PER rendah, PBV jauh di bawah 1 kali. EV to EBITDA murah, neraca cukup sehat, dan profitabilitas masih positif. Namun, GJTL bukan saham growth agresif. Revenue masih turun, free cash flow masih tipis, dan bisnisnya sangat bergantung pada siklus otomotif serta harga bahan baku. Jadi, GJTL lebih cocok untuk investor yang memahami saham siklikal, sabar menunggu re-rating valuasi, dan siap menghadapi fluktuasi harga jangka pendek. Jika ke depan revenue kembali tumbuh, margin tetap terjaga dan free cash flow membaik, maka valuasi murah GJTL bisa menjadi peluang menarik. Namun jika pendapatan terus melemah dan arus kas tetap tertekan, saham ini bisa saja tetap murah dalam waktu lama. Jadi menurut saya, GJTL adalah saham value menarik, tetapi tetap perlu dipantau ketat dari sisi pertumbuhan penjualan dan arus kas. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal saham GJTL. Secara teknikal, GJTL saat ini menunjukkan struktur harga yang cukup menarik. Saham ini sedang berada dalam fase pemulihan jangka menengah, tetapi belum sepenuhnya masuk ke fase uptrend kuat. Dari data performa harga, GJTL mencatat kenaikan 3 bulan sebesar 7,76%, dalam 6 bulan naik 12,92%, year to date juga naik 12,92%, sementara dalam 1 tahun, GJTL hanya naik 3,51%. Dan dalam 3 tahun, saham ini sudah naik sekitar 51,28%. Artinya, dalam jangka menengah, momentum GJTL mulai membaik. Namun secara 1 tahun, kenaikannya masih relatif terbatas. Jadi saham ini belum bisa disebut sedang mengalami rally besar. Jika kita lihat dari struktur tren, kenaikan 6 bulan dan year to date yang sama-sama 12,92%, menunjukkan bahwa GJTL kemungkinan sedang berada dalam fase rebound dari area bawah. Namun return 1 bulan masih negatif 2,07%. Ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, harga sedang mengalami koreksi ringan setelah sebelumnya naik dalam beberapa bulan terakhir. Secara teknikal, kondisi seperti ini biasanya menggambarkan fase konsolidasi setelah kenaikan. Jadi tren besar GJTL belum bearish, tetapi momentum jangka pendek sedang melemah. Sekarang kita bahas area support dan resisten. Berdasarkan data 52-week range, GJTL memiliki 52-week low di area 925 dan 52-week high di area 1265.
Dengan estimasi harga saat ini berada di sekitar 1.180, posisi harga GJTL cukup dekat dengan area atas range 52 minggu. Area support pertama berada di sekitar 1.150 sampai 1.170. Support kedua berada di area 1.100 sampai 1.120. Support kuat berada di area 1.000 sampai 1.050, sedangkan support mayor berada di area 925. Sedangkan untuk resisten, area pertama berada di sekitar 1.200, resisten berikutnya berada di area 1.250 sampai 1.265. Lalu ada resisten psikologis di 1.300. Jika breakout valid, target lanjutan bisa terbuka menuju area 1.400. Selama harga mampu bertahan di atas 1.100, struktur teknikal GJTL masih cukup sehat. Namun jika harga turun dan jebol di bawah 1.100, maka resiko koreksi lanjutan menuju 1.050 bahkan 1.000 mulai terbuka. Dari sisi momentum harga, GJTL masih cenderung positif dalam jangka menengah. Kenaikan 6 bulan sebesar 12,92% menunjukkan adanya minat beli yang mulai masuk. Namun koreksi 1 bulan sebesar 2,07% menunjukkan bahwa tekanan jual jangka pendek masih ada. Kondisi ini bisa berarti dua hal. Pertama, harga sedang cooling down sebelum melanjutkan kenaikan. Dan kedua, harga mulai kehilangan tenaga setelah mendekati resisten 52-week high. Karena itu, area 1.250 sampai 1.265 menjadi level yang sangat penting. Jika GJTL mampu breakout di atas 1.265 dengan volume besar, maka peluang menuju fase bullish lanjutan akan semakin kuat. Namun jika gagal breakout, harga berpotensi kembali bergerak sideways di area 1.100 sampai 1.250. Untuk skenario bullish, GJTL perlu bertahan di atas area support 1.150. Lalu harga harus kembali menembus resisten 1.200. Konfirmasi yang lebih kuat terjadi jika harga berhasil breakout dari area 1.250 sampai 1.265. Jika breakout ini valid, maka target teknikal berikutnya berada di area 1.300 sampai 1.400. Dalam skenario bullish, GJTL berpotensi mengalami re-rating, apalagi secara fundamental valuasinya masih murah. Namun, breakout sebaiknya dikonfirmasi oleh volume transaksi yang meningkat agar tidak menjadi false breakout. Sebaliknya, skenario bearish terjadi jika harga gagal bertahan di area 1.150 dan turun menembus 1.100. Jika level 1.100 jebol, maka tekanan jual bisa meningkat. Target koreksi berikutnya berada di area 1.050 sampai 1.000. Jika tekanan jual semakin kuat, support mayor berada di area 925 yang merupakan 52-week low. Jebolnya area 925 akan menjadi sinyal negatif besar, karena berarti harga keluar dari range bawah 1 tahun terakhir. Untuk strategi teknikal, trader jangka pendek sebaiknya tidak terburu-buru mengejar harga saat mendekati resisten. GJTL lebih ideal dipantau saat mendekati area support. Area 1.100 sampai 1.150 bisa menjadi area watchlist, dengan catatan muncul sinyal rebound seperti candle reversal atau volume beli meningkat. Untuk investor jangka menengah, strategi yang lebih aman adalah menunggu konfirmasi breakout di atas 1.265. Jika breakout valid, peluang kenaikan lanjutan akan lebih terbuka. Namun jika harga masih tertahan di bawah 1.265, maka GJTL kemungkinan masih bergerak sideways dalam range besar. Kesimpulannya, GJTL adalah saham cyclical value stock yang secara fundamental terlihat sangat murah. Valuasinya rendah, PBV jauh di bawah 1 kali, PER hanya sekitar 3 kali, neraca masih cukup sehat, dan profitabilitas masih positif. Namun, GJTL bukan saham tanpa resiko. Pendapatan kuartalan masih turun, free cash flow masih tipis, dan bisnisnya sangat bergantung pada siklus otomotif, bahan baku, dan nilai tukar. Dari sisi teknikal, GJTL sedang berada dalam fase pemulihan jangka menengah. Namun momentum jangka pendek mulai melemah karena harga masih tertahan di dekat resisten 52-week high. Area 1.250 sampai 1.265 menjadi resisten penting yang perlu ditembus untuk membuka peluang bullish lanjutan. Sebaliknya, area 1.100 menjadi support penting yang harus dijaga. Jika jebol, resiko koreksi ke 1.050 bahkan 1.000 masih terbuka. Jadi, GJTL saat ini menarik untuk dipantau sebagai saham value murah yang sedang menunggu katalis. Namun strategi terbaik bukan mengejar harga saat mendekati resisten, melainkan menunggu konfirmasi breakout valid atau menunggu harga mendekati area support dengan sinyal rebound yang jelas. Menurut teman-teman, apakah GJTL ini saham murah yang siap re-rating atau justru value trap di sektor otomotif?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan!